Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa menjumpai kita pagi hari ini melalui sapaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati pagi hari ini. Kami dapat bangun dalam keadaan sehat, di dalam damai sejahtera dan sukacita yang daripadamu ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan berkatilah Tuhan hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 36 ayat 7. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara-saudara. Seorang pengamat seni datang ke sebuah pameran lukisan. Ia terkenal sering mengeluarkan kritikan-kritikan tajam. Saat kunjungan ternyata ia lupa membawa kacamatanya. Terlanjur sampai di pameran, ia akhirnya tetap memperhatikan lukisan-lukisan yang dipamerkan. Satu persatu diamatinya dengan seksama dari jarak sangat dekat. Tidak lama, ia segera mengkritik beberapa lukisan. Sampai akhirnya, ia sampai di sebuah figura dan mencermati. Kemudian dia berkata lantang, "Siapakah yang melukis wajah jelek ini?" Lalu para pengunjung pameran tertawa semuanya. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, ia tidak sadar bahwa figura tersebut adalah sebuah cermin dan wajah yang ada di figura itu adalah wajahnya sendiri. Tuhan Yesus meminta kita untuk tidak menghakimi orang lain. Mengapa? Pertama, supaya kita tidak dihakimi. Ketika kita menghakimi orang lain dengan pernyataan yang menjatuhkan atau melalui sikap yang tidak menghargai, maka orang lain pun akan memandang sama terhadap kita. Ukuran yang kita pakai untuk menghakimi akan dipakaikan juga terhadap kita. Di dalam Matius 7 ayat 2 di sana dikatakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Misalnya, kita menghakimi orang lain yang suka terlambat dengan berkata, "Ia orang yang biasa terlambat." Nah, saat berkata demikian, secara tidak langsung orang lain akan melihat kehidupan kita. Apakah kita orang yang memang datang tepat waktu? Jika terlambat sekali saja, orang lain akan mencibir dan menyatakan bahwa kita sama saja dengan orang yang kita pernah hakimi. Kedua, kita belum tentu lebih baik. Hidup dan diri kita belum tentu lebih baik dan lebih kudus dari orang yang kita hakimi. Malah bisa saja kita tidak lebih baik dari orang yang kita hakimi. Yesus
memberikan perumpamaan seorang yang melihat selumbar di mata saudaranya, sedangkan balok di matanya sendiri tidak kelihatan. Kita boleh menghakimi, tapi refleksi diri dulu kekurangan kita, baru selanjutnya melihat kekurangan orang lain. Artinya, janganlah menghakimi orang lain yang belum tentu kesalahannya lebih besar daripada kita. Marilah belajar lebih cepat melihat diri sendiri dibandingkan melihat orang lain. Koreksi dulu diri sendiri sebelum mengoreksi orang lain. Karena setiap manusia di hadapan Tuhan adalah sama. Kita orang berdosa yang telah mendapatkan kasih anugerahnya. Dan itulah keadilan Allah. Orang jahat, orang baik tetap dikasihi Tuhan. Lalu kita katakan, kok orang jahat dikasihi Tuhan? Iya, karena Tuhan tidak ingin orang jahat itu mati binasa. Maka Tuhan selalu akan mengajak orang yang jahat itu untuk bertobat melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhan memberikan keselamatan kepada setiap orang. Tuhan Allah kita di dalam Kristus ingin supaya setiap orang selamat. Dan itulah keadilannya. Maka kita jangan memandang rupa, karena di hadapan Tuhan semua orang sama, kaya miskin, pintar, bodoh, dan semuanya sama di hadapan Tuhan. Karena itu jangan selalu merasa diri lebih baik dari orang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jelas dikatakan dalam firman Tuhan, pagi hari ini manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Hewan pun diselamatkan oleh Tuhan, dan disinilah keadilan Allah. Disinilah keadilan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir di kandang domba untuk menunjukkan bahwa Tuhan memiliki solidaritas empati yang luar biasa kepada orang-orang yang miskin. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan menghakimi sesama kita. Karena belum tentu kita lebih baik dari mereka. Karena Tuhan bersikap adil. Kalau kita menghakimi orang lain seperti saya bacakan tadi dari kitab Matius 7 ayat 2, apa yang kita pakaikan untuk mengukur orang lain itu akan diukurkan juga kepada kita. Lalu ada lagi firman Tuhan yang mengatakan, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ketika kita sering mencibir, ketika kita sering menghakimi orang lain, maka kita akan juga menerima sering dihakimi dan dicibir oleh orang lain. Maka berhentilah Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menghakimi sesama manusia. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Apa yang kita ucapkan itu hendaknya menjadi berkat bagi orang lain. Jangan merasa diri lebih suci dari orang lain. Jangan merasa lebih kudus, biarlah Tuhan yang menilai kita. Apakah kita memang sudah benar di hadapan Tuhan? Keadilan Tuhan terjadi bagi setiap orang, ada bagi setiap orang. Maka hati-hati dengan sikap dan perkataan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dewasa ini saya melihat terjadinya perpecahan di mana-mana karena kita seringkali merasa lebih baik lalu kemudian menghakimi orang lain. Lalu ketika apa yang kita mau tidak dilaksanakan oleh orang lain, kita menjadi benci, kita menjadi tidak suka kepada orang tersebut, lalu kita mengata-ngatainya di belakang. Sehingga timbullah perpecahan, pengkotak-kotakan, pengelompokan dan sebagainya. Keadilan Tuhan terjadi untuk setiap orang. Bergulung-gulung keadilan Tuhan. Bahkan dikatakan di sini,
Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Karena itu jangan bermain-main dengan keadilan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena Tuhan ingin setiap orang diselamatkan, bahkan hewan pun diselamatkan. Maka ketika kita menghakimi saudara kita, sesama kita, Tuhan membenci perbuatan itu. Karena Tuhan ingin orang yang kita hakimi itu, dia juga selamat. Karena itu, mari untuk bersikap adil, bersikap benar, bersikap mengasihi terhadap sesama kita. Biarlah keadilan Tuhan kita junjung tinggi di dalam kehidupan kita. Kita bersikap adil terhadap sesama kita. Kita datang untuk memberkati, bukan untuk menghakimi. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus mengingatkan kami agar kami tidak menghakimi sesama kami manusia. Tetapi biarlah ada rasa keadilan dan kasih di dalam hati kami. Sehingga kami bersikap adil dan lebih mempertimbangkan untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Bukan untuk bertindak hal yang tidak benar Tuhan dengan menghakimi sesama kami. Tetapi biarlah kami mengingat perkataan Tuhan bahwa apa yang kami tabur itulah yang kami tuai. Biar kami dapat bertindak mengasihi sesama kami. Karena setiap orang Tuhan pasti ingin Tuhan selamatkan. Terima kasih Bapa untuk firman. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.